Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah mempertemukan kembali pada kita semua di masjid yang semoga senantiasa mendatangkan rahmat dan maghfirah ini dalam majelis yang mulia, majelis taklim, majelis ilmu, majelis di mana kita semua mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita di jalan yang hak, jalan yang Allah ridhoi, yang Islam. Bapak Ibu dan saudara berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam satu surat yang tidak terlalu panjang, akan mungkin termasuk surat yang pendek sekali yang juga sering dibaca dalam sholat-sholat kita. Ayat yang mengingatkan kita semua betapa kita harus betul-betul pandai memanfaatkan waktu ketika hidup di dunia ini agar tidak menjadi golongan orang-orang yang diawali dengan demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam dunia. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal sholih, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling berwasiat di dalam kebenaran serta kesabaran. Masalah muslimin rahmatullah, kerugian yang betul-betul nyata di akhirat nanti adalah ketika kita semua tidak memanfaatkan waktu kita di dunia ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang betul nyata. Khusranul mubin. Dalam surat Al-Hajj Allah menyebut khusranul mubin. Kerugian yang nyata itu adalah orang yang tidak memanfaatkan kehidupannya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, beribadah kepada Allah hanya yang menuruti karenanya hati. Artinya senang ibadah, artinya sumpah, ya sudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sebaliknya, ketika hati bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ya dalam keadaan suka, ketika lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya menurut situasi dan kondisi.
ketika mendapatkan kejelekan, maka dia inqalaba ala wajhi, dia kembali kepada asalnya. Nah ini Allah menyebut khusranul mubin, ini kerugian yang nyata. Nah, masalah muslimin rahimahullah, agar kita tidak mengalami kerugian yang seperti ini, maka seperti di surat Al-Asr tadi Allah Subhanahu wa taala berwasiat, ya hendaklah kita beriman, kita beramal sholih, dan kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan satu sama lain. Ya seperti kita berada di dalam majlis seperti ini, dan kita bisa saling mengingatkan, ya yang tadinya kita lupa dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita ingat, menjadikan iman kita bertambah dan terus bertambah dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah, ada satu ayat juga yang barangkali perlu kita ingatkan kembali, yaitu surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi anzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini panjang, mengandung doa dan peringatan untuk kita semua. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua akan usia yang kadang-kadang sering lewat. Ya, usia yang sering lewat. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ya, usia-usia yang kadang-kadang sering terlewatkan, yaitu usia-usia muda. Yang ada kecenderungan manusia lupa memanfaatkan waktu di usia muda, sehingga mereka akan mengalami kerugian. Karena masa muda masa yang cukup panjang. Ya, ketika seorang balik ya sampai kemudian usia 40 tahun, kalau kita sebut 40 ini adalah usia yang sudah dewasa, bahkan sudah mendekati lansia. Jadi usia yang sudah mendekati lansia, maka perjalanan mulai balik sampai 40 tahun adalah masa yang cukup panjang. Tetapi tidak sedikit, mungkin juga di antara kita yang terlena dengan usia mulai dari balik sampai 40 tahun ini. Dan mungkin kita juga bisa menyaksikan sendiri di dalam majelis-majelis ilmu ya seperti ini, di dalam kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini, sholat ya 5 waktu katakan terus ngaji, tidak banyak kita jumpai anak-anak atau orang-orang yang usia antara balik sampai 40. Contoh majelis kita pagi hari ini, mungkin kalau itu yang paling banyak ya di atas 50. Kalau yang 40 mungkin operatornya aja. Ini berapa? 23. Kalau udah yang lain-lain sudah 32 sudah. Yang 23 tidak ada, 32, 40, 50. Yang jenggotnya sudah putih-putih semua. Jenggotnya sudah putih-putih semua. Kalau jenggotnya sudah putih kan mereka sudah ngitung-ngitung gitu ya. Jadi kalau rambut putih sudah biasa, tapi sudah jenggot putih, sudah macam-macam. Gitu. Jenggot putih. Saya cek jenggotnya sudah lebih putih daripada rambutnya juga. Mengkhawatirkan juga sebenarnya. Kok jenggot cepat putih daripada rambutnya? Ini pertanda berarti sudah lansia ya, lansia. Masa-masa yang seharusnya kita tidak boleh sembrono ya, ketika sudah usia lewat 40
tahun itu sudah terlewatkan. Tinggal 40 sampai 60. Ya tinggal 40 sampai 60, 20 tahun. Kalau balik itu katakan umur 15 tahun, kemudian sampai 40 tahun, berarti 25 tahun. Panjang sekali dibandingkan dengan ketika nanti kita 40 tahun, yang kata Rasulullah SAW, umur umatku itu baina sitin wasabti, antara 60 sampai 70. Ya. Maka 20 menuju 40 itu hanya 40 menuju 20 menuju 60 hanya 20 tahun. Yang secara fisik sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan usia antara 15 sampai 40. 15 sampai 40 main bola masih kuat, lari pun masih kuat. Kalau sudah 40 ke atas, jangan coba-coba. Kalau sudah ingin jantung lepas di tengah lapangan, ya? Kalau sudah 40 ke atas, tubuh tidak ada masalah, badan tidak ada masalah, dengkul tidak ada masalah. Tapi harus umur petang munggah, mau macam-macam kok. Saya itu merasa juga umur mendekati 50 muncul hipertensi. Saya datang ke dokter spesialis dalam di rumah sakit Universitas Jombang. Saya itu tidak punya riwayat hipertensi tidak ada, dan keturunan juga tidak ada. Kemudian muncul kan, antum berapa usianya sekarang? Waktu itu mungkin 48. Terus saya sadar. Jadi karena sudah memang kalau sudah 40 ke atas, terus kalau kita riwayatan pakai 40 ke atas, kecenderungan hipertensi sudah mulai muncul. Nama dulu itu terlalu semua anak apa sih? Habis kan apa sih? Itu umur 40, naik 45, 48 sudah muncul. Terus dengkul semuanya tak terasa. Goyok semuanya tak terasa. Terus kerasa kabeh enak baik gitu. Enak baik. Ini sudah di atas 40. Artinya waktunya pendek, secara fisik sudah mulai menurun. Ya, waktunya pendek, secara fisik sudah menurun. Nah, terus RPP, ADW. Terus RPP dari sini. Maka, ya tidak ada lain yang pertama. Kalau kita lihat daripada isi ayat itu, ya sekarang naik Joko akan gemoy. Terus umur petang puluh sampai enggak sekarang. Pulau panjangnya harus itu akan gemoy. Ojo akan gejekan, ojo akan gugur. Terus butuh akan gemoy. Artinya kita harus lebih produktif, memanfaatkan waktu-waktu yang pendek ini. Syukur-syukur nanti Allah kasih kita tambah lagi menjadi 70 tahun. Karena bayi nasib itu masuk. Syukur-syukur kalau kemudian kasih tambah lagi bonus 80 tahun. Ya, bonus yang berkah karena belum 70 tahun, 80 tahun. Ya, usia dipanjangkan tadi 10 tahun, tetapi secara fisik itu sangat lemah. Ibadah menjadi malas. Kalau bilang ini ibadah tambah malas, dulu harus tambah kurang misalnya. Coba mendingan milih yang mana? Apa 60 tahun produktif, apa 70 tahun? Ya sekali-kali barang. Ya tak? Kalau orang-orang yang tidak beriman mengharapkan umur panjang, ya, lalu amal al-fasad, kalau bisa diberi umur sampai 1000 tahun. Walaupun mereka tidak tahu berapa 1000 tahun lagi, ya, sampai pemutih rambut gitu kan, sampai putih bersih, terus tapi nyapok
1000 tahun itu tidak tahu juga mereka, karena kerakusan hidup saja. Padahal ketika umur sudah 70 tahun sudah terasa betul ambaan yang semos-semos, jalan 100 meter ya sudah terasa, belum 80 tahun ya. Begitu 80 tahun sudah tidak lagi berdaya, lebih banyak di tempat tidur daripada di luar rumah. 90 tahun sudah jadi tawanan ini, sudah menjadi tawanan Allah sudah. Ini kalau masa-masa ya yang begini tidak kita manfaatkan dengan amalan-amalan yang produktif, eman-eman. Saya katakan di surat Al-Ahqaf tadi, ya wes harus umur sangat lebih wajah yang dulu. Nah, apa doa yang dipanjatkan? Nah, kalau di surat Al-Ahqaf jelas juga ya, walaupun itu doa, tapi juga mengandung mengandung makna yang sangat dalam. Artinya umur 40 tahun itu selain berdoa harus tahu tujuan daripada hidup ini. Apa tujuan daripada hidup ini? Karena masa muda karena lupa. Begitu 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Berarti umur 40 tahun itu kita harus berdoa minta kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Menjadi hamba Allah yang bersyukur, pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukurnya Rasulullah itu, ya, di antara wujudnya tidak pernah berhenti sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Aisyah radhiyallahu anha sampaikan kepada Rasulullah, bukankah dosa-dosa engkau sudah dijamin diampuni, baik dosa yang saat ini maupun dosa yang akan datang, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang ya Rasulullah. Kenapa tidak berhenti dulu ya Rasul? Ya biar sembuh dulu sakit engkau itu. Rasulullah, afala aku na'abadan, apakah memang tidak sepantasnya saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi bersyukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan waktu malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk memperbanyak hidup, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cirinya orang yang bersyukur kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa lagi gitu kan, doa lagi. Katanya sumur petang tahun munggah nih, seluruh musim terus kayak itu ngake lo dungo kan. Terus minimal dungo di sini kan bawa diri supaya jadi kaulan Allah pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak pandai bersyukur, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala itu juga kepada orang tua. Ini penting sekali karena kedudukan orang tua yang dalam Al-Quran disebut selalu disebut setelah Allah perintah itu kepada kedua orang tua. Kemudian Quran akmal sholihan tarda. Ya Allah, muliakan hati ya Allah agar aku ini suka beramal sholih yang kau ridhoi ya Allah. Ya, beramal sholih yang kau ridhoi ya. Masalah muslimin rahimahullah, usia-usia di atas 40 sudah tidak harus lagi berpikir foya-foya macam-macam yang tidak manfaat. Wis diagakan amal sholih. Ya, diperbanyak melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala dengan amal itu menjadi ridho kepada kita.
Sehingga ketika suatu hari nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan seperti ayat radiyatan mardiyah. Ya. Gimana caranya ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, Allah ridho kepada kita, kita pun juga ridho kepada panggilan Allah itu. Ya. Kenapa? Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Dengan sekuat tenaga kita sudah melakukan tobat, sudah beramal soleh, sudah kita lakukan ya dengan ukuran kemampuan kita, karena Allah juga memberikan kemudahan kita Allah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu. Udah kita semampu kita, apa yang bisa kita lakukan. Malam kita bisa bangun mulai, kita hanya mampu 10 rakaat kemudian witir, silakan saja. Mampu hanya 4 rakaat kemudian witir, monggo terserah sampai semampu dirinya. Ya. Manfaatkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan qalilan minal laili ma yahjam wa bil ashari yastaghfir. Ini orang yang bersyukur, pandai memanfaatkan waktu untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu memperbanyak amal-amal saleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam surat Fatir surat 35 ayat yang ke-29 Allah juga menyebut ada tijaratan lan tabur, ada dagangan yang tidak pernah akan rugi. Ya, ada dagangan yang tidak akan pernah rugi. Bayangkan aja kalau kita berdagang di dunia ini selalu saja kadang untung kadang rugi. Untuk sebentar ruginya berkali-kali. Ya, pernah untuk sedikit tapi ruginya tak karu-karuan. Itulah transaksi jual beli di dunia itu begitu. Kadang untung kadang rugi. Untung nggak tahu ngomong untung, nggak rugi bolak-balik ngomong. Ada rugi ya, aku rugi banget kalau rugi. Tapi untung nggak tahu jadi progres. Ya. Itu di dunia. Nah apa? Allah berikan pesan. Jual beli apa yang kira-kira kalau kita lakukan kita tidak akan pernah rugi. Nah itu rumusnya ada di surat Fatir, surat 35 ayat yang ke-29. Ini takut sekali orang-orang yang usia 40 tahun ke atas mengamalkan ayat ini. Apa yang dimaksudkan oleh Allah? Tijaratan lan tabur, dagangan yang tidak pernah rugi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut innal ladzina yatluna kitaballah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Buat bagi tunggal musik. Ya. Nomor 2 wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka orang-orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirran, baik dengan sembunyi-sembunyi, mu'alaniyatan maupun dengan terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu orang yang berharap dengan dagangan yang tidak pernah merugi, tidak akan rugi. Jadi biar kita tidak merugi, ya, kita langsung berdagang, transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa transaksi yang tidak rugi? Yang pertama, lihat semua kita, maka manfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya. Manfaatnya jelas. Karena Al-Quran adalah ayat Allah, maka membaca Al-Quran berarti adalah bentuk zikrullah. Tanda orang yang memperbanyak niat Allah itu diantaranya mereka suka dengan Al-Quran, suka baca Al-Quran. Jadi
bacaan kita kalau sudah di usia 40 tahun ke atas ini harusnya Al-Quran yang banyak dibaca. Jadi akan bagus kalau kemudian kita sudah mulai meninggalkan atau menjauhi HP yang isinya tidak karu-karuan itu. Terus di sini HP WA karu-karuan. Di sini tidak nilai ini nilai kok kerasanya kok jarang di sini sih. WA di sini jadwal ini juara pakai ngaca merasani terus macam-macam ya habis waktu hanya untuk begitu saja. Waktu saya ketemu sama Pak Wamen Aminah Menteri Agama ngobrol-ngobrol beliau katanya saya itu hanya sempat membuka WA itu setelah salat subuh. Ya kira-kira sebentar, mungkin hanya setengah jam. Setelah itu sudah tidak sempat lagi bukan. Tidak sempat lagi. Malam tidak sempat. Itu karena beliau sangat berhati-hati. Terus beliau tidak banyak untuk ngurusi begitu. Jadi kalau ada apa-apa ya mungkin asistennya yang buka ada pesan apa rasanya aja yang ngomong. Kalau beliau tidak banyak sampai makan aja berhati-hati. Katanya berapa usianya Pak Wamen? Sudah banyak saya Pak Yai. 67 juga saya. Saya makan harus berhati-hati. Saya kasih makan minta menunya, minta hanya menu makan ini ikan gurame disiapkan sop buntut itu dia tidak makan, tidak dimakan. Iya, kalau saya makan begini ini nanti malam saya tidak bisa bangun tahajud. Kok bisa? Iya itu saya. Berarti kalau sudah makan daging, makan begini ini hampir pastikan malam tidak bisa tahajud. Saya bilang, loh ini bayar Pak Wamen ini buntut sapi yang kita sudah sendiri kan? Iya Pak ya. Ya kalau di sini daging itu kita nyembelih sendiri. Oh kalau begitu sudah saya mau. Kalau sejak awal tadi ada yang bilang ini sembelihan sendiri itu saya mau makan. Tapi kalau sembelihan umum itu dia sama sekali tidak mau. Beliau lebih suka aman saja makan ikan biasa, ikan gurame, ya dibakar ikan gurame, digoreng itu aja sampai suka. Yang lainnya tidak suka dia, khawatir. Ya, ternyata bagi dia daging yang disembelih dengan tidak jelas dampaknya luar biasa bagi dia. Saya tanya sudah berapa lama Pak Wamen melakukan? Sudah 20 tahun saya. Sudah 20 tahun lebih. Maka saya tidak berani. Jadi saya tidak berani makan daging kalau tidak jelas siapa yang membeli. Kalau jelas siapa yang membeli, benar membelinya, mungkin tidak berdampak bagi tubuh saya. Tapi kalau sudah tidak jelas pembeliannya siapa, sudah hampir pasti dia makan daging malam tidak bisa tahajud. Mantap juga ini. Berarti artinya luar biasa. Ya. Padahal malam itu adalah waktu-waktu yang sangat berarti bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin. Yang tadi disebutkan qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharu yastaghfirun. Adalah waktu yang kita sedikit tidur untuk apa? Ya kita pun membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya. Jadi bentuk kehati-hatian. Ya. Jadi kita menghargai bentuk kehati-hatian seseorang. Walaupun mungkin bagi orang lain ya berbeda ya yang dialami oleh beliau. Tapi karena bagi beliau ketika makan itu menjadikan dia tidak bisa bangun tahajud, yang mendingan tidak usah makan. Tapi kalau pulau panjenengan saya
mangan apa kan resiko apa itu pengaruh itu. Masih makan satu terlalu sundut itu bisa bertahan mau saja gitu ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan waktu ini ya untuk memperbanyak amal saleh, amal salihah. Apa itu? Di antara yang sunnah kita maca Quran. Maca Quran. Jadi sudah memang seharusnya usia-usia kita ini terus mulai apik ngakhirnya membaca Quran. Tidak maca liar-liar ini. Ya. Terus aman membaca Quran terus aman. Kenapa? Karena begitu kita baca Al-Quran, satu huruf itu sudah dikasih nilai 10 oleh Allah. Ya, satu huruf itu dibalas 10 kali kebaikan. Pahalanya 10. Ya, kalau kita baca jual alif lam mim, kata Rasulullah, lam aku alif lam mim harfun. Saya tidak pernah mengatakan alif lam satu huruf, walakin al alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Jadi maca alif lam mim ganjaran setengah puluh ya. Sementara ada maca WA sampai di sini karuan sampai berapa kata itu, berapa huruf itu. Dosa ini di sini itu untung wae itu. Nek awak dhewe nglakoni dosa sitok dicatat sitok karo Allah. Kok nglakoni dosa sitok dicatat 10 kali dosa itu. Bahaya, capira dosane awak dhewe. Sambil-sambil untung wae. Nah, 10 kalimat ada berapa huruf dan isinya perbuatan dosa, maka berarti dosa kita hanya sejumlah itu saja. Sejumlah huruf ada 6, katakan 600 huruf, 600 dosa, katakan begitu ya. Tapi kalau Al-Quran, Masya Allah itu baca 60 kata, 60 huruf saja. Kata Al-Quran, kalimat dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 60 huruf, maka pahalanya sudah 60 kali 10. Ya. Itu pahalanya itu, gak peduli sing maca kuwi lancar apa ragu-ragu. Hebatnya itu kan Al-Quran itu. Ya, hanya kalau yang lancar al-mahir bil Qur'ani ma'a syafaratil kirami, yang mahir, ya orang yang mahir terhadap Quran itu akan bersama malaikat yang mulia derajatnya. Wallahi yang tak tahu lahu ajran. Orang yang membacanya berat terbata-bata, bahwa syaratun berat sekali untuk membaca itu. Wangel, bener tuh wangel. Lahu ajron, baginya 2 pahala. Padahal, ya, satu huruf itu dibalas 10 kali. Anak wangel mau coba berapa kali itu kan? 20 bisa jadi pahalanya. Kita pakai, cep dong, macam Quran cep dong. Maka di jaratan kan dagangan kan tidak pernah rugi ya, itu macam Quran. Makanya kita kembali ke ada postingan yang bagus. Di dunia ini ada 2 negara yang yang tingkat IQ-nya tinggi manusianya dan intelektualnya bukan kualitasan juga tinggi. Ada 2 negara di dunia. Katanya yang pertama adalah Cina, yang kedua Iran. Setelah diteliti, kenapa Cina dan Iran? Ternyata di Cina dan Iran itu tidak seperti negara-negara yang lain. Jadi negara ini membatasi warganya untuk membaca postingan-postingan media sosial. Mereka lebih banyak ditekankan untuk membaca literatur. Itulah tingkat pengetahuannya menjadi tinggi. Karena mereka langsung baca literatur, baca kitab, baca buku apa terus gitu. Membiasakan rakyatnya untuk membaca buku. Nah, sementara kita enggak. Anak kita mulai TK aja sudah pintar itu HP. Malah oleh kita, anak kita baru SD dan berikan HP. Kalau canggih sampai kemudian
Mereka dibikin pinter bukan pinter dengan sendirinya begitu. Yang pinter itu HP-nya. Gitu. ChatGPT gitu. Iya. Takon apa iso yang jawab akhirnya apa? Otaknya tidak berkembang. Karena yang jadi pinter bukan otaknya dia, yang pinter. Yang pinter itu adalah GPT-nya ini. Takon apa ya? Kira-kira bilang itu jawab. Sama takon apa? Sama takon loro apa obatnya apa? Jawab sampai baru. Ya. Jangan pernah ChatGPT. Kalau orang itu sakit pinggang, kira-kira ini penyakit apa dan obatnya apa? Bicara langsung gitu. Ya, nggak perlu repot-repot. Jadi sekarang seperti itu teknologi. Sementara itu orang yang bikin program ini di Amerika, mereka juga sudah mulai dipecat gitu. Karena pengurangan tenaga kerja, gitu kan? Bingung loh. Jadi banyak sekarang perguruan tinggi banyak tidak laku di luar negeri juga. Kenapa? Karena perguruan tinggi tidak menjamin kepada para mahasiswanya lulus bisa bekerja. Faktanya adalah justru malah mereka semakin sempit lapangan kerjanya. Yang sudah hebat-hebat ternyata mereka juga diberhentikan. Mereka diberhentikan dari pekerjaannya karena banyak faktor tadi. Nah, dari masa muslim rahimahullah, memang kita harus kembali seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Iqra. Nun wal qalam ma yasturun. Qalam ma yasturun nulis. Ini yang kita jadi hebat. Jadi kalau kita senang baca, anak-anak kita senang baca, guru-gurunya senang baca, maka otomatis saja pengetahuan mereka akan semakin berkembang, semakin maju. Pikiran otak mereka juga semakin bagus karena semakin banyak kerja otak, tidak banyak berhenti. Sekarang otak berhenti karena ada GPT tadi. Berhenti otak, tidak perlu repot. Bayangkan aja mahasiswa S3 kalau bikin disertasi tidak perlu repot. Perintah GPT aja judul lo nanti bab 1 bahasan apa, gimana isinya, langsung dijelaskan semua itu. Terus gak pusing jelas. Aku ya lo nih terus lulus S3 baru lulus GPT itu. Kok biar semua terus paling gak bisa kan gitu kan? Gimana repot kira-kira gitu. Tidak perlu beli kitab literatur jadinya. Tidak perlu. Nah, sekarang juga mahal kan? Orang-orang pintar ada pintar gawe-gawean gitu. Nah, kita punya tradisi yang bagus semua itu. Apa aja dulu kita? Ayo manfaatkan membaca Al-Quran aman ya. Terus ngaji. Ayo sama manusia tua-tua ini. Jenggot seperti kabeh membaca Quran malas saya. Karena kuburan itu akali malaikat dia membaca Quran apa enggak? Gak bisa jawab sampai gitu. Gak bisa jawab. Apa imam Quran bagus? Kalau malaikat itu bagus banget. Nggak tahu membaca Quran, mau ngaji, gue mulai mau imam Quran. Gue ngapusi gue. Karena malaikat mau ngapusi dari jauh sampai gitu. Ya semua kita boleh baca kita baca Quran. Yang kenangan sah maknanya bisa gitu. Dia butuh orang Arab, ada orang Arab kadang-kadang baca Quran dia sih tidak biasa. Apa tuh pikir orang Arab dia yang ngerti bahasa itu orang juga. Makanya orang Arab mesti ngerti sini Quran yang ngaji. Terus nanti kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu orang-orang Arab yang juga ngaji juga. Orang Arab ngaji karena bahasa Arab, jadi ya pakai bahasa Arab ngaji kan begitu. Tapi bukan berarti orang Arab itu bisa ngaji kan belum tentu orang Arab bisa ngaji.
dadi wong Arab ya ngerti Quran dari sapa gak padha ae. Padha ae nek Quran iki gak diterangke gak dijelek padha ae ora iso. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan manqala fi kitabillahi bi rabbihi fa asaba fatah. Sapa yang sing maca Quran, sing ngaji Quran hanya menggunakan rohiyunya, fa asaba masih kenal, pokoknya pas gitu, fakta tetap salah. Berarti tidak boleh ngaji karena beda tidak boleh juga. Orang Arab apa ya mesti maca Quran berarti belum tentu. Zaman betul minder. Padahal aku kan jadi kan ini itu. Zaman nggak tahu ngaji, nggak tahu sini Quran barang. Kalau kan tentu orang Arab biasa itu. Nah orang Arab seperti ini rola apa ini rola gitu. Tapi apa karena Quran belum ngerti. Makanya mereka ngaji sama juga ngaji mereka. Ya kok jangan seneng ngaji, seneng ngaji. Sama seperti surat Fatir. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Orang sing dhalimun li nafsi wis muwas pol. Terus arep blas enek sing muqtasidun ya kadang-kadang ya ngaji seneng atine kadang-kadang wis ngaji blas. Kadang semangat sakulan apa terus saat ini umat 5 bulan gak mau belas enak gitu teko sak bulan 5 bulan absen nah yang gak tahu dinas ngancari setan ya tak dinas ngancari setan terus gak gelem maca Quran gak ngaji gak apa-apa begitu mau bilang-bilang dan itu sabiqun bil khairat kayak semangat sekali mudah-mudahan ya termasuk penjaringan ini yang sabiqun bil tapi itu dilahirkan di Allah orang dari Allah tidak bisa juga. Nah itu kan harus kita syukur alhamdulillah diberi Allah kesempatan dan semangat untuk ngaji ya turun kita jadi ngaji ya mau Quran angin-angin sah terus diamal apa sih berbuat apa Quran dia diamal dia dibelani ya diperlok-perlok dibelani termasuk merok gak kober gak sempat mata oke tapi gak kober juga berkober gak sempat ngantuk di oleh-oleh gitu itu ingin belani, ingin tenanan ngaji terus di gunungnya dijak ngomongin dewe sampai dulu dewe ya orang usang ya apa ngarep ngomong dewe sing ngomong lah turu dewe lah ini agak nyambung nih masa ada ngomong karo wong turu gitu kan wong ngomong sing melek kadang gak paham ngomong turu gak paham plus sampai gitu ya mesti ya ngantuk dilek oleh wong di Fatihah mumpun ngantuk langsung disendek kok bisa karena ngantuk langsung disendek wah ya langsung bablas sampai gitu bablas makanya ya aku gak mau kopi gak enak gitu ya udah semua sampai kalau perjalanan ngaji berangkat bawa kopi tuh gitu bawa kopi gak enak kalau ya bawa kopi kok deh teh kopi yang gitu dan gak ngantuk nek ngemut kok sing ngantuk ya berarti kok dengar gaya dia ngene Pak. Jangan itu ya pangan tapi itu berarti kok dengar bayi. Mau satu tua bayi buat tempat sebelas. Ini yang sunah kita. Nomor 2 apa musola? Menegakkan sholat. Maka bagian daripada menegakkan sholat itu apa? Uji ya sholat itu bercaranya ya benar. Ya akan bisa tegak sholat itu kalau ya kita paham dengan apa yang kita baca di dalam sholat itu. Makanya maca Quran benar berarti itu akan sangat mendukung dalam rangka kita menegakkan sholat. Maca Quran terus difahami dulu, paham kita di sini, mantap itu. Sholat cuma mantap. Apalagi kalau panjang saya bukan hanya tahu terjemahan Al-Quran saja,
yang kita baca di dalam sholat, mulai takbiratul ihram, iftitah kita tahu. Maca Allahumma barik baini wa baina khataayaaya, apa sih maksudnya itu? Dengan tahu maksudnya. Baca wajah dengan tahu maksudnya. Mantap. Jadi dengan rukuk baca subhana rabbiyal azim, apa sih maksudnya ini? Semerap sampai. Mantap sholat ini. Ini banget lisannya sebenarnya kita menurut dia gak tembus hati. Nah ini sudah karena sholat bagus karena tidak mau sholat kita. Nah hadirin masalah muslimin rahimakumullah, sholat ini yang memang harus betul-betul menjadi perhatian kita. Seperti tanggul munggal ya, saya terus minta ya, macam-macam ya, sholat ya. Datang kampung pulau itu tanggulan, ngantos samanya ya terus. Uang kata gak tahu kita ngantos masjid, nanti alamat guys, alamat dibusi, di kafan, berangkat, betul tahu. Terus gak membayar tidak sih. Waktu itu yang gak sembahyang mereka wedi nek mati gak mesti membayar. Waktu nek gak sembahyang terus mati sembahyang sembrono ngomong jadi. Waktu berlaku kan ya mereka sama-sama gak sembahyang sekarang. Langsung dibujuk di kafan, tunggal dimakan kan. Bayangkan, enggak terjadi gitu. Makanya kalau sholat, maka musola tegakkan sholat. Ya, di waktu-waktu yang Allah sudah tentukan. Aqimis sholat kami dulu syamsi ila masjidil laili waktu al-fajr, Quran fajr subuh terutama diperhatikan. Ya, termasuk asar, stop. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, sholat yang tengah-tengah asar. Karena asar dan subuh itu adalah dua sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat masyhudan yata'aqabu malaikatul billahi wa malaikatul bin, malaikat manusia yang bergantian di saat subuh dan asar. Makanya mau diperhatikan betul urusan-urusan. Nah kemudian yang ketiga, menginfakkan ma'afaku mimma razaqnahu infak. Urusan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan tidak penting itu. Penting infak. Karena Allah membolehkan dua-duanya. Sama infak roket tidak apa-apa, sama menung-menung tidak apa-apa, dan ketok-ketok tidak apa-apa. Nah itulah tiga perkara yang apabila kita lakukan, ya dahulu Allah yarjuna tijaratan lan, dagangan yang tidak akan pernah tidak akan pernah. Nah hadirin masalah muslimin rahimakumullah, itulah amal-amal soleh yang barangkali perlu kita pertahankan, perlu kita tingkatkan, terlebih di usia-usia yang sudah tidak muda lagi. Mudah-mudahan ya dengan membiasakan amalan-amalan seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan ini, kemudian suatu hari kita dipanggil oleh Allah, maka ya panggilan Allah yang berupa kematian itu akan ya menjadikan kematian yang husnul ya, karena kita sudah berbuat kebaikan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan di dalam Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada ini. Mudah-mudahan ya nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi, untuk jamaah semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ya kajian kita pagi ini menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat, sehingga menjadi kebaikan untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga jemaah kita yang sakit senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehat, sabar, dan Allah pahala yang berlimpah.